Orang India itu ibaratnya uang makan tak pakai nonton film kok. Karena dia mencintai dengan filmnya, dia mencintai dengan bintangnya, pemainnya, Dengan dengan sutradaranya, dengan banyak hal gitu ya. Pak Alex, aku mau tanya. Seru banget ini. Di balik cerita keseruan Founding Fathers ini ya untuk PFSMR. Kan tadi ada kumpul 8 Power Ranger tuh. Ya nggak sih dari setiap ininya, bidangnya. Kayak ada yang dari seni pertunjukan, kalau nggak salah seni rupa sama seni musik. Kenapa pilihannya dari masing-masing itu? Kenapa nggak, oh semuanya dari seni pertunjukan aja, semua dari seni rupa? Selain yang harus ada S2 sama S3-nya ya, Pak? Jadi gini. Itu keputusannya kenapa? Jadi bidang film maupun bidang broadcast ya, televisi maupun fotografi itu kan multi bidang pengetahuan. Multidisiplin ya. Itu multidisiplin, multi pengetahuan. Ya. Jadi di film itu ada artnya pasti. Betul. Kalau kita bicara art, kita akan bicara seni rupa. Betul. Terus di sana ada, kalau bahasa kerennya Miss Engine, di situ ada panggung. Ya, Dengan kompleksitasnya. Maka kita bicara tentang seni pertunjukan. Ya. Terus di film itu nggak mungkin bisu. Betul. Ya. Selalu ada audionya. Ada kemudian musiknya di situ. Nah, isi itu kan sudah komplit. Jadi gini, kalau bahasa analisisnya ya. Isi ini sebetulnya sudah punya basic ya dengan disiplin ilmu yang ada di dua fakultas itu untuk bisa mendirikan jurusan film. Cuman secara teknis memang kita nggak punya. Kita harus akhir di sana kan. Tapi dasarnya sudah ada. Dasarnya ada secara kebudayaan, secara culture, kesenian, basic. Loh, kita butuh sutradara, ada dari jurusan teater. Tinggal mereka belajar tentang bagaimana mendirect sebuah pemain di depan kamera. Ya kan? Benar. Nah, kalau sutradara teater, drama itu kan mendirect di atas panggung. Kalau ini kan mendirect di depan kamera. Ya, tinggal dipindah aja medianya. Ya. Nah, maka kembali kalau tadi pertanyaannya, kalau 8 ini ya ini pas gitu, ini komposisi. Saya kalau gojekan itu kalau di kelas saya nggak tahu kalian masih ingat, jurusan kita itu kan jurusan internasional. Semua ada di sana. Gitu ya. Semua ada di sana. Nah, isi itu punya itu semua. Sehingga kemudian ketika itu berdiri secara SDM tinggal dipoles. Terus equipment peralatan itu harus mengikuti akhirnya mengikuti. Berarti ya tidak tepat akhirnya bicara kalau film ini ya adalah ilmu seni yang berdiri sendiri itu ya nggak tepat. Nggak tepat lah. Film itu kan kehidupan. Ya. Film itu kan kehidupan. Dan di dalam kehidupan, di dalam satu kehidupan itu selalu ada culture, ada kebudayaan. Ya. Nah, maka kemudian kalau bicara kebudayaan biasanya kita bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, teknologi, sehingga itu semua ada di sana. Makanya kalau saya melihat perkembangan film dari tahun ke tahun itu ya, terutama di luar negara Indonesia itu kan mencerminkan kualitas kebudayaannya. Betul, ya. Daya jualnya di situ juga kan? Iya. Ya, betul. Makanya kalau dulu waktu saya masih remaja, nonton film itu sampai kemudian saya bisa memahami tentang dapurnya. Bagaimana pemerintah itu dan para seniman-seniman film itu, budayawan dan pengamat film itu berusaha membangun sebuah tradisi. Tradisi bahwa Indonesia mempunyai film ya, mempunyai sebuah aktivitas kehidupan seniman yang berbagai macam gitu ya. Concern atau yang menyerahkan hidupnya untuk kehidupan film. Di dalam film itu ya. Film itu sendiri. Film itu sendiri. Ekosistemnya. Jadi misalnya saya mau jadi pelukis. Saya mau jadi seorang dulu kan nggak ada sainis ya. Iya, belum. Saya orang film. Jadi film, entah itu kameramen, sutradara, penulis. Mereka itu kan bersama-sama kemudian disupport oleh pemerintah.
membuat satu tradisi bahwa tradisi film di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 60-an sampai tahun 70-an. Ya. Nah, ketika kemudian tahun 80 sudah mulai hancur, ya, masa kekosongan tuh ya. Kekosongan. Nah, muncul lagi. Ini tradisinya tidak dibangun. Yang dibangun ada industrinya. Oke. Malah sibuk di sistemnya. Maka kalau saya mengatakan dulu yang namanya orang-orang film itu berusaha membangun tradisi film itu sendiri dulu. Ya. Artinya ketika tradisi film itu sudah hidup dalam kehidupan masyarakat, dalam denyut nadinya masyarakat Indonesia, maka film itu menjadi kebutuhan. Ya. Oke, ya, paham. Paham ya? Paham, ini masalah konsep ini. Iya, kayak supply demand nggak sih? Kayak supply demand kan? Ya. Iya. Jadi Paham. ketika film itu sudah dibangun tradisinya dan kemudian masuk dalam denyut nadi masyarakat Indonesia, maka orang Indonesia akan mencintai film, khususnya film Indonesia. Ya. Itu udah menjadi bagian masyarakatnya akhirnya ya. Bagian dari masyarakat. Nah, kemudian kalau itu sudah terbangun terjadi, maka yang namanya para pekerja film itu juga akan menjadi bagian dari yang harus diapresiasi oleh masyarakatnya. Iya, karena dia juga akhirnya kayak menjaga tradisi itu. Iya. Benar. Nah, itu kan kemudian hancur di tahun 80-an. Iya. Kemudian tiba-tiba muncul industri yang tidak punya tradisi tidak punya basic. Sehingga kemudian bertanya, film Indonesia ada di mana ya? Iya. Film Indonesia itu sekarang seperti apa ya? Oh. Ya, paham. Sekarang ditambah lagi dengan munculnya televisi yang begitu sangat kuat pengaruhnya pada dunia industri, sehingga tidak bicara nilai lagi, tapi bicara tentang produktivitas. Sehingga kemudian dia menghilangkan yang namanya konsep tradisi itu, sehingga berdampak pada wajah film Indonesia itu seperti apa toh. Ya. Oh, itu juga mungkin jadi akibatnya kenapa masih ada orang-orang yang kayak nggak mau nonton film Indonesia, nonton film luar aja. Loh, gitu ya karena itu. Tradisi yang ngebangun ya. Oh, ya. Coba ini saya mau mendoakan nih teman-teman yang ada di ruangan ini, suatu hari itu tur ke India. Amin. Bisa melihat bagaimana industri film di India. Orang India itu ibaratnya uang makan tak pakai nonton film kok. Karena dia mencintai dengan filmnya, dia mencintai dengan bintangnya, pemainnya, dengan dengan sutradaranya, dengan banyak hal gitu ya. Dan ketika tradisi itu sudah dibangun, maka industri itu mengikuti. Betul. Dia akan dihidupi oleh masyarakatnya. Iya, berarti. Jadi nggak repot-repot banget untuk kayak harus bener-bener gimana nih caranya biar penonton Indonesia suka dengan film Indonesia. Karena sudah menyatu ya, Pak. Iya. Lebih banyak akhirnya masyarakat lebih banyak nonton filmnya sendiri daripada film luar gitu kan. Nah, makanya karena maaf ya, sekarang suatu hari nanti kalian datangkanlah pengamat yang kritis. Film Indonesia itu kayak apa toh? Ya. Ya, film Indonesia ya memang drama itu. Ya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain jauh. Udah terlambat nggak sih, Pak? Nggak ada kata terlambat. Masih sangat mungkin untuk kita usahakan iya. sana ya. Selama perguruan tinggi ada, masyarakat pencinta film banyak. Ya. Tinggal sekarang kita mulai berangkat dari nol lagi, kita bangun tradisi itu. Saya kasih contoh wis, saya contoh. Gimana tuh contohnya tuh? Kita pakai contoh film Hong Kong ya. Ketika muncul Jackie Chan, saya masih muda, belum menikah. Saya masih mahasiswa, kalian belum lahir. Iya. Betul. Ya nggak? Betul. Dia sampai detik kemarin bikin film. Ya. Film yang terakhir kita kemarin di Indonesia, saya nonton. Seangkatan kalian juga pasti nonton. Dan kenal Jackie Chan siapa? Gitu. Ya kan? Iya, benar-benar. Artinya Jackie Chan itu sudah melewati beberapa fase angkatan.
Dari angkatan saya Ya. sampai angkatan sampai yang terbaru. Iya. Ya kan? Ya. Tapi coba saya mau tanya. Ketika Christine Hakim main, Christine Hakim itu masih ada yang lebih senior lagi ya. Saya ambil Christine Hakim main atau Slamet Raharjo main. Ya, dulu saya penggemar nonton yang namanya Slamet Raharjo, termasuk Christine Hakim. Di atasnya banyak sekali. Sekarang main. Apa ada anak sangkatan kalian nonton dia? Dan tahu bahwa Tahu itu ada Christine Hakim, dia itu adalah Slamet Raharjo. Iya juga ya. Loh, ini serius saya. Iya, ngerti. Loh, kalau misal Jackie Chan itu coming soon gitu ya, coming soon, segera gitu. Main orang udah nunggu itu filmnya. Iya. Dan ngomongnya tuh kayak ini filmnya Jackie Chan. Jackie Chan. Iya. Tapi kalau yang main Slamet Raharjo, Christine Hakim, itu yang tahu angkatan saya. Ya. Angkatan kalian nih, siapa iki? Ngerti. Iya. Itu karena tidak ada tradisi membangun film Indonesia ada sehingga kemudian yang namanya bukan saya bicara senioritas ya, tapi sejarah tentang pemain film di Indonesia itu kemudian kan terpotong hanya pada fase yang sangat relatif pendek. Dia nggak bertahan di 10 tahun. Jackie Chan itu bertahan di atas 20 tahun. Zaman saya masih muda, nonton Jackie Chan, sekarang yang jadi anak saya nonton Jackie Chan. Iya. Nah sekarang saya kasih contoh, Slamet Raharjo main filmnya apa, banyak yang nonton. Iya juga ya. Christine Hakim deh biasanya ya. Christine Hakim guys, sebutkan film Christine Hakim. Wis lupa. Satu aja deh. Nah, ayo, sebutkan satu aja. Satu film yang Christine Hakim main. Ayo deh, apa? Saya nggak tahu Christine Hakim. Nggak tahu. Nggak tahu. Hehe. Maaf. Nanti habis ini googling. Piye iki? Jadi dia main di mana? Jadi kalau saya membuat satu asumsi atau penilaian. Nah, itu. Nah, ini sosoknya yang dilihat sekarang tuh sosok yang sekarang. Nah, kalau yang zaman dulunya. Jadi dulu Christine Hakim itu ditemukan oleh adiknya Slamet Raharjo. Maaf ya Ibu Christine Hakim. Yang, tapi kalau yang sinema populernya filmnya adalah Badai. Nah, tapi sebelumnya Badai. Oh iya ya. Aku malah belum nonton kalau Badai. Itu tuh. Badai yang hijau itu. Oh. Pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Itu soundtrack, itu lagu. Lagunya Ade. Bukan. Bukan ya? Bukan. Salah ya? Apa Rinto Harahap? Siapa sih? Lagunya siapa? Badai pasti berlalu, guys. Krisye. Iya nggak sih? Ayo, ya Krisye, tapi itu yang ngarang siapa? Ayo. Lebih lama lagi. Nyari. Anda juga tidak tahu. Kalau tahu Anda ya, Anda Google juga ya. Iya. Berarti akhirnya karya Eros Jarot, sutradaranya juga Eros Jarot, adiknya Slamet Raharjo. Loh, ini bagi saya sangat ironis. Iya, benar. Kalau konsep saya mengatakan Indonesia salah dalam membangun tradisi film. Karena apa? Tidak pernah tuntas, sehingga kemudian dibangun industrinya. Maka itu kemudian akan menjadi berdampak pada kita semua. Dalam jangka panjang terutama ya. Benar. Sehingga kalau kita ngomong sejarah film, iya sih. Iya, Pak. Sekarang ada lagi namanya Nini El Karim. Ada Farouk Afero. Jangan dulu itu ada Arifin Senur. Ya tahu ya, sutradara. Kemudian bapaknya Rano Karno. Itu pemain film hebat itu dulu. Rano Karno tahu kan tapi? Tahu Rano Karno? Rano Karno tahu dong, Dek. Sidul. Sidul tahu Sidul. Sidul anak Betawi. Sidul anak Betawi asli. Sidul anak Betawi asli, Dek. Tolong. Hehe.
Hehehe. Ya,